Dalam berjuang di pondok pesantren ini, alhamdulillah kita ini banyak bimbing, diarahkan dan dimentori oleh kiai-kiai kita. Kita berpikir mungkin kalau tanpa bimbingan dan arahan dari beliau ini kita juga tidak tahu dan bingung juga kadang mau mengawali dari mana, harus bagaimana dan lain sebagainya. Syukurnya kita ini punya kiai-kiai yang benar-benar mengkader. Satu dasawarsa lanjutkan perjuanganmu. Jadi siang itu kira-kira habis zuhur lah ya, Pak Sofan waktu itu ke Darun Najah 3 dan kemudian ketemu dengan kita begitu di jalan dan beliau menyampaikan itu, Ajar, ente minggu-minggu ini pindah ke Darun Najah 14 ya, ente gimana caranya ente kembangkan, ente urus itu supaya nanti bisa maju dan berkembang. Nah, ketika beliau menyampaikan itu kok dalam hati saya tuh ketika itu nggak kepikiran apa-apa. Saya cuma jawab, insya Allah Ustaz, siap gitu. Saya nggak kepikiran ketika itu bagaimana nanti tempatnya, bagaimana anak, bagaimana istri. Ketika itu anak saya baru 1 tahunan lah ya, 1 tahunan usianya, dan atau berapa bulan lah, belum nyampe 1 tahun. Dan juga ketika itu juga kita tidak tahu harus tinggal di mana ketika itu di Darun Najah 14 itu. Tapi karena yang minta ini Pak Kiai, sehingga dalam hati kita itu ya sam'an wa ta'atan saja gitu. Awal kita ke Darun Najah 14 itu jadi kita ceritanya diminta oleh Pak Sofan itu untuk menunjuk beberapa tim yang akan diikutkan ke kita. Maka ketika itu kita ngobrol dengan kawan-kawan dan lain sebagainya, dan alhamdulillah ketika itu beberapa kawan-kawan kita kemudian siap untuk berjuang di Darun Najah 14. Dan kemudian dimulailah perjuangan kita dengan hijrah dari Darun Najah 3 ke Darun Najah 14. Nah, awal-awal kita datang ke Darun Najah 14 ini, saya pribadi waktu itu memang belum ada tempat tinggalnya. Jadi ketika itu ya saya datang ke sini itu saya tidur di kamar Ustadz gitu kan ya. Terus istri saya sama anak saya itu tidur di kamar Ustazah. Dan kalau mandi itu ya bareng sama anak-anak itu, karena waktu itu memang kamar mandinya terbatas waktu itu. Dan ketika itu santri juga belum banyak, jadi yang santri yang mukim ya itu paling belasan lah, ya paling belasan saja. Santri non mukim yang pindahin dari Darun Najah 3 ada beberapa lah, kira-kira sekitar 60-an atau 70-an gitu. Jadi itu. Nah, kita bersyukur nih di Darun Najah 14 ini ya saya dengan kawan-kawan itu termasuk alhamdulillah tim kita itu adalah anak-anak muda semuanya. Jadi masih fresh semuanya, masih seger-seger semuanya. Ketika itu usia saya juga baru 26 masuk 27 tahun lah ya. Dan itu rata-rata single ketika itu. Sehingga ide, gagasan dan lain sebagainya itu benar-benar kita rasakan kencang banget ya, kencang sekali. Kita diskusi, kita bicara segala macam. Itu alhamdulillah banyak menghasilkan istihad-istihad yang nantinya itu kita rasakan betul-betul berpengaruh pada perkembangan Darun Najah 14 selanjutnya. Dalam berjuang di pondok pesantren ini, alhamdulillah kita ini banyak bimbing, diarahkan dan dimentori oleh kiai-kiai kita. Kita berpikir mungkin kalau tanpa bimbingan dan arahan dari beliau ini kita juga tidak tahu dan bingung juga kadang mau mengawali dari mana, harus bagaimana dan lain sebagainya. Syukurnya
kita ini punya kiai-kiai yang benar-benar mengkader. Ya, perjuangannya dalam mengkader kita ini luar biasa. Ya, saya ingat betul bahwasanya ketika awal-awal kita diminta untuk mengawali merintis apa yang ada di Darun Najah 14 ini, Pak Kiai Sofwan itu hampir setiap minggu lah itu menengok kita, memberikan arahan, bimbingan dan ujangan-ujangan kepada kita. Saya ingat betul bahasa beliau itu adalah, kalau kita berjuang ini yang terpenting adalah totalitas. Nah, ini tentunya selaras dengan sebuah ayat nih, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, yang maknanya adalah berjihadlah dengan totalitas kamu. Nah, ini benar-benar membekas di dalam diri kita bahwasanya bahasa beliau itu adalah ketika itu kepada saya itu, kalau kamu berjuang dengan totalitas ya, insya Allah apa-apa yang nggak bisa itu nanti Allah akan bikin bisa. Apa-apa yang belum ada jalannya, insya Allah nanti juga Allah akan kasih jalan. Dan itu benar sekali apa adanya. Dalam proses perjuangan kita itu, ya kita ini banyak nggak bisanya, mungkin banyak melihat bahwasanya jalan itu seakan-akan tertutup dan lain sebagainya. Tapi dengan totalitas yang beliau pesankan itu, dengan perjuangan yang total tadi, Allah mudahkan semuanya. Kita juga ingat betul bahwasanya Pak Kiai Madroja Soekarta itu juga secara intens itu datang ke Darun Najah 14, memberikan wejangan, nasihat dan lain sebagainya. Bahkan pada suatu ketika saya ingat itu siang-siang beliau itu datang ke Darun Najah 14, baru turun dari mobil gitu, kemudian nyari saya itu, mana Fajar? Saya datang segala macam, salaman kepada beliau itu, kemudian beliau menyampaikan kepada saya itu dengan kalimat yang tidak ada hentinya itu, kamu itu Fajar, kamu adalah pejuang, kamu harus punya mental pejuang, kamu itu kader ya, kamu itu orang penting, harus berpikir bagaimana untuk kemaslahatan yang lebih luas dan lain sebagainya. Saya ketika itu hanya mendengar dan seakan-akan terkena setruman gitu ya, terhipnotis oleh kata-kata beliau itu. Jadi saya dengar, saya resapi dan lain sebagainya, sampai saya itu istilahnya belum sampai menjawab, beliau sudah langsung bilang, sudah Bapak mau langsung pulang ya, pokoknya kamu camkan kata-kata itu dengan baik-baik. Dan itu sungguh-sungguh kata-kata beliau itu yang dirangkum dengan luar biasa tadi, sampaikan kepada kita, itu ternyata kemudian membekas di dalam diri kita dan menjadi modal kita ketika kita menghadapi tantangan itu, kita ingat terus dengan instrumen kayak kita itu, kesungguhan beliau itu. Nah, kemudian juga apa yang dibekalkan, karena kebetulan saya 8 tahun di Darun Najah 3, dididik, dibina oleh orang tua saya Pak Kiai Bustomi Ibrahim ya, dari mulai menjadi wali kelas, jadi guru biasa, kemudian jadi sekretaris beliau, ikut kemana beliau segala macam, diberikan tugas ini itu segala macam. Ternyata itu saya dikader dan juga dilatih sedemikian rupa, meskipun ketika itu saya tidak memahaminya dan saya ngikut saja ketika itu. Dan alhamdulillah dari bekal-bekal itu sekaligus juga melihat langsung perjuangan beliau itu ya, bagaimana mengasuh Darun Najah 3, tantangannya, keikhlasan beliau terutamanya adalah dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Pernah diserang oleh masyarakat dan lain sebagainya, tapi beliau hadapi dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Dan itu menjadi semacam gambaran jelas bagi saya ketika itu, bahwasanya beginilah bentuk perjuangan dan ujian keikhlasan dalam perjuangan. Kemudian juga Pak Kiai Mustafa Hadi Khirzin, beliau juga tidak ada henti-hentinya itu memberikan arahan, wejangan. Setiap kali bertemu beliau terus berbicara kepada saya, memberikan arahan-arahan, dan seakan-akan arahan-arahan beliau kayak kita itu sangat tepat sekali dengan problematika yang kita hadapi dalam mengasuh pesantren. Seakan-akan beliau itu tahu apa yang kita sedang hadapi. Dan ini
saya kira luar biasa sekali. Beliau selalu menyampaikan kepada saya, Fajar, apa yang kamu temui, apa yang kamu hadapi itu harus diambil hikmah dan maknanya. Karena tidak mungkin Allah itu mempertemukan kita dengan segala sesuatu itu tanpa ada hikmahnya. Harus banyak-banyak husnuzon kepada Allah. Kita ketemu dengan batu, dimaknai apa yang bisa dihasilkan dari batu itu, apa manfaat batu itu, mengapa Allah pertemukan kita dengan batu itu, sehingga nanti akan lahir sebuah kemanfaatan dan kemaslahatan. Kita juga sering sowan dan silaturahim dan juga dibimbing oleh Pak Ki Jamhari Abdul Jalal. Ketika itu misalnya beliau selalu memberikan sebuah ide-ide yang fresh, yang luar biasa, dan beliau ini gambaran ketekunan dari seorang kiai dalam mengasuh pesantrennya itu, yang menjadi imam masjid, kemudian doa-doa beliau dan lain sebagainya, dan juga ide gagasan beliau itu banyak menginspirasi kita. Saya masih ingat beliau menyampaikan kepada saya itu, Fajar, namanya pesantren itu harus punya magnet. Nah, magnetnya ini bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk pola pendidikan dan pembinaannya, bisa dalam bentuk pola kegiatannya, bisa dalam bentuk fasilitas yang ada dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah pondok itu harus punya magnet yang menarik. Agar apa? Agar dakwah Islam kita ini menarik orang itu untuk bisa bergabung bersama kita. Dan tentunya adalah orang tua kita juga, Pak Kiai Saifuddin Arif. Ya, beliau yang saya rasakan adalah selalu hadir pada momen-momen penting yang kemudian kadang kita tidak bisa menyelesaikannya. Ketika pondok ini difitnah segala macam, beliau hadir secara langsung, datang secara langsung, membesarkan hati kita, memberikan arahan secara langsung, menguatkan dengan bahasa-bahasa beliau yang penuh dengan ketegasan. Tidak apa-apa bahasa beliau, kita percaya dengan pesantren ini, insya Allah dengan fitnah-fitnah yang ada ini, pondok akan naik kelas, insya Allah. Ente akan naik kelas untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Saya kira ini mutiara-mutiara hikmah perjuangan yang terus disampaikan oleh kiai-kiai kita. Kita juga betul-betul banyak terinspirasi juga dari Pak Kiai Dedi dengan pergerakan dan perjuangan beliau di Darun Nadiah 8, dan itu menjadi inspirasi yang sering kita perhatikan, dan bagaimana kita bisa menjadikan itu suri teladan yang sebaik mungkin. Ya, maka ketika itu kita sebagaimana yang contohkan oleh kiai-kiai kita, ya dicontohkan oleh Pak Kiai Manas, kemudian Pak Kiai Mahrus, kemudian juga Pak Kiai Sofwan, bahwasanya ketika beliau ini merintis dan mengawali pesantren, beliau membuat sebuah perencanaan fase-fase perkembangan dan pertumbuhan pondok pesantren itu. Nah, maka kita ketika itu juga kemudian membuat hal yang serupa. Jadi kita bagi fasenya menjadi 3 fase. Jadi ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Nah, itu per 3 tahun. Jadi 3 tahun pertama mau apa yang ingin dicapai, apa perencanaannya, 3 tahun kedua, kemudian 3 tahun ketiga. Nah, ini alhamdulillah kita bikin itu dari awal, dan itu masih ada dokumentasinya itu. Jadi dari kira-kira tahun 2010-2011 awal lah. Nah, yang pertama, di fase pertama ketika itu kita berpikir adalah bagaimana kita ini menemukan bentuk pesantren itu dulu. Ya, karena ketika itu santri masih sedikit, yang mukim sedikit, lebih banyak santri non mukim. Maka waktu itu kita beristihad bagaimana ini yang non mukim ini bisa mukim. Jadi ada proses ketika itu adalah mukimisasi. Kita targetkan waktu itu tahun kedua atau tahun ketiga maksimal itu anak-anak sudah mukim semuanya. Ya, banyak tantangannya ketika itu. Wali-wali santri tidak ada, banyak yang nggak setuju. Akhirnya kita diskusi, kita obrolkan satu persatu segala macam. Alhamdulillah itu banyak respon yang positif. Memang ya ketika kita coba itu dan kita ada tekad tuh alhamdulillah jalannya itu juga ada.
Sehingga ketika itu tahun kedua mau tahun ketiga itu proses mukimisasi itu kita anggap berhasil itu. Ya, kita anggap berhasil dan kemudian anak-anak banyak yang mukim ketika itu dan dinamika pondok sudah mulai hadir. Nah, di tahun kedua kita mulai berpikir untuk menemukan bentuk pesantren ini sesuai dengan Khithah Darun Najah, yaitu TMI. Karena ya ketika itu bentuk awal dari Darun Najah 14 ini ketika itu ya waktu itu SMK, ya pindahan dari Darun Najah 3 ke Darun Najah 14. Nah, ketika itu ya kita berpikir ini kalau SMK saja agak susah maju ini, susah berkembang segala macam. Ya, maka kemudian di fase yang kedua itu tahun ke 4, 5, 6 itu kita secara serius melengkapi semua kelembagaan di pesantren kita. Maka ketika itu kita buka yang namanya SMA, kita buka yang namanya kemudian SMP, kemudian sampai selanjutnya kita buka TK, SD dan lain sebagainya. Sehingga dalam satu payungan yaitu TMI atau Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah. Alhamdulillah itu bisa berjalan. Nah, kemudian di fase yang kedua ini kita juga kuatkan, ya, kita kuatkan juga itu pada aspek munazzamah thalabah atau keorganisasian santri. Memang pada awal-awalnya tentunya dulu yang banyak terlibat ya guru-guru, ya, yang banyak berperan guru-guru dulu ya, karena ya mafhum karena anak-anak santri masih sedikit sehingga yang menangani itu dan lain sebagainya ya guru-guru semuanya. Nah, alhamdulillah di fase yang kedua itu kemudian santri-santri ini mulai dilibatkan sebagai subjek pendidikan, mereka dibentuk munazzamahnya, mereka ikut berperan mengatur dinamika pondok bahkan menjadi ujung tombak dinamika pesantren. Dan alhamdulillah itu sepanjang perjalanan kita itu banyak istihad-istihad kita di organisasi santri, di munazzamah thalabah ini yang bahkan jadi referensi bagi pesantren-pesantren yang lainnya. Pada fase yang ketiga ini yaitu pesantren tahun ke-7, 8, 9 dan 10 alhamdulillah secara institusi ya pondok pesantren ini sudah mulai kuat, yaitu di bawah payung Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah, dan dinamika pendidikannya juga sudah mulai jalan. Sunnah-sunnah pondok dalam aspek pendidikan juga sudah mulai bisa diistiqomahkan. Demikian juga pada aspek kepengasuhan santri, alhamdulillah dinamika kegiatan pondok totalitasnya selama 24 jam itu sudah dijalankan dengan sangat efektif oleh anak-anak santri. Mereka yang menggerakkan dengan totalitas yang luar biasa. Nah, maka pada fase yang ketiga ini kita mulai kemudian berpikir untuk pada aspek-aspek lain yang perlu disempurnakan ya dari pondok pesantren ini. Yaitu diantaranya adalah pada aspek kemasyarakatan, karena kita menyadari sekali bahwasanya pesantren ini adalah akarnya masyarakat. Nah, maka tidak boleh namanya pesantren ini tercerabut dari akarnya, yaitu masyarakat. Maka ada tanggung jawab kemasyarakatan ini kita ingin jalankan lebih maksimal di fase ketiga ini. Maka beberapa program-program kemasyarakatan kita hadirkan, ya diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat. Itu kita fokus pada bagaimana mencoba untuk membantu masyarakat ini menyelesaikan problem-problemnya yang memang rata-rata itu pada aspek ekonomi. Nah, maka ada beberapa kita rekrut menjadi karyawan, kemudian kita juga membuat sebuah gerakan-gerakan yang rutin setiap tahunnya, memberikan santunan, bantuan, infak beras dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah disambut oleh masyarakat dengan baik dan banyak dukungan dan support masyarakat itu yang kemudian ikut membantu perkembangan pondok pesantren ini. Kemudian juga pada aspek unit usaha kita juga mulai seriuskan di fase ketiga ini, yaitu diantaranya adalah kita ingin supaya ada kemandirian yang dicapai oleh pondok pesantren ini. Maka
Kemudian kita kembangkan ya koperasi, kantin, kemudian juga laundry, kemudian yang terbaru kita juga kembangkan secara serius ada pabrik paving, kemudian peternakan sapi, kemudian juga toko material dan juga toko sembako. Yang ini adalah kita meneladani dari nilai-nilai kemandirian yang memang sudah dicontohkan secara nyata oleh pendiri kita, oleh orang tua kita, yaitu Pak Kiai Haji Abdul Manaf Mukhayyar. Selama 10 tahun ini pada aspek pendidikan dan pengasuhan kita memang berproses di Darun Najah 14 ini. Ya, pada aspek pendidikan misalkan di awal kita memang bentuknya adalah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Tapi setelah itu ya kita diskusi, kita obrolkan, kita cari gagasan bahwasanya pondok ini nih harus berkembang dan visible nantinya, itu kan ya. Nah, maka dari yang bentuknya SMK ini kita harus bentuk menjadi sebuah pesantren yang seutuhnya. Nah, maka ketika itu kita targetkan itu memang. Jadi bagaimana setelah SMK ini kita membuka juga institusi-institusi yang lainnya sehingga nanti akan terwujud dalam satu payung yang namanya Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah. Alhamdulillah dalam perjalanannya kita kemudian bisa membuka SMA, SMP juga, kemudian juga sampai TK, SD. Nah, TK dan SD kita ini memang ya sedikit unik gitu ya. Karena kita waktu itu beristihad dan mempelajari, tentunya dibimbing oleh Pak Kiai Sofwan waktu itu. Misalnya bagaimana caranya supaya kita ini bisa membuka TK atau SD yang berkualitas khususnya adalah di daerah kita ini. Karena selama ini TK dan SD yang ada ini ya rata-rata adalah tidak bayar, tapi tidak bayarnya itu kemudian menjadikan kualitasnya ini menjadi tidak berkembang. Nah, maka ketika itu seiring dengan perkembangan masyarakat yang ada, banyak perumahan dan lain sebagainya, kita beristihad untuk membuka TK dan SD yang punya kualitas yang bagus dan membayar. Itu statusnya TK dan SD yang membayar di daerah kita itu. Ya lumayan ketika itu, tapi ada kualitas dan kesungguhan yang kita tawarkan di situ, sehingga sebenarnya bahasanya sama saja, safe bertripping system. Ya, kita sama-sama membayar, kemudian sama-sama juga membangun pesantren ini dengan sebaik mungkin dan TK SD yang ada khususnya. Dan alhamdulillah tahun pertama, kedua segala progresnya luar biasa. Ya, dari aspek santri dan lain sebagainya luar biasa dan menjadi acuan itu bagi pengembangan SD-SD atau TK yang lainnya. Nah, ini kemudian juga sampai akhir itu kita juga alhamdulillah kita terus di Darun Najah 14 ini membuka pemikiran dan ide-ide baru, sehingga terakhir ini kita juga diberikan amanah untuk membuka pesantren mahasiswi murni. Jadi selama 10 tahun ini alhamdulillah dari TK, SD, SMP, SMA, SMK kemudian juga sampai tingkatan mahasiswa itu ada semuanya di Darun Najah 14. Tapi tetap core kita adalah pada aspek TMI, Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah. Bahkan kira-kira setahun 2 tahun yang lalu kita sudah mulai serius mengkaji supaya kita kembali kepada khitah TMI. Nah, maka beberapa tahun yang lalu kita sudah terapkan kurikulum-kurikulum yang standarnya itu memang standar muadalah. Ya, hanya saja secara status kita masih berproses. Tapi insya Allah menuju situ, dan itu nanti kita lihat prosesnya, kita jalankan substansi kurikulumnya dulu dengan sebaik mungkin ya, karena kita ingin supaya pendidikan kita ini tidak hanya formalitas saja, tetapi betul-betul menyentuh substansi yang dibutuhkan oleh anak-anak sesuai dengan khitah yang sudah diwariskan oleh pendiri-pendiri Darun Najah itu sendiri. Nah, kemudian pada aspek kepengasuhan santri sama di Darun Najah 14 ini kita juga berproses ya, mulai dari kepengasuhan santri yang banyak melibatkan guru-guru itu kan ya, kemudian setelah itu kita bangun dinamikanya dari anak-anak.
Jadi dalam prosesnya itu alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Darun Najah 14 ini benar-benar bergerak dan digerakkan oleh anak-anak santri. Kreativitasnya itu benar-benar digerakkan oleh anak-anak santri dalam semua aspek itu. Dan alhamdulillah ekstrakurikulernya berkembang, ada belasan ekstrakurikuler ditangani oleh anak santri dan kita terus meningkatkan kualitasnya. Ya, diantaranya adalah pada aspek olahraga, kesenian, kemudian juga ada beberapa yang menjadi unggulan kita di aspek IT, misalkan di Santri TV dan lain sebagainya, dan itu alhamdulillah kaderisasinya itu sudah berjalan dengan sedemikian rupa. Bahkan dari anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6-nya itu sudah ada yang betul-betul concern untuk menangani kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kemudian juga kita selalu berpegang bahwasanya semakin banyak kegiatan dan dinamika yang dialami oleh anak santri, semakinlah disiplin anak-anak santri dan semakin matang dalam pembinaan dan pendidikan mereka, insyaallah. Kita di Darun Najah 14 ini selama 10 tahun berjalan ini punya istihad ya sendiri bagaimana kita bermuasyarah, bermuamalah dengan masyarakat yang ada. Satu yang menjadi keyakinan kita bahwasanya pondok ini adalah akarnya masyarakat, maka pondok ini tidak boleh tercerabut dari akarnya, yaitu masyarakat itu. Nah, kemudian strategi yang kita lakukan di sini lebih banyak adalah bagaimana kita itu bermuamalah dan bermuasyarah dengan masyarakat itu benar-benar memberikan dampak yang nyata begitu. Ya, maka kita masuk pada aspek yang memang menjadi problem utama dari masyarakat kita yang ada di sini, yaitu problem ekonomi. Kita tidak masuk ketika itu pada aspek-aspek pembinaan keagamaan dan lain sebagainya, karena kita melihat bahwasanya masyarakat di sini kalau secara keagamaan sudah bagus, masjid-masjid itu penuh dan lain sebagainya, kemudian pengajian juga rutin dan itu memang diasuh oleh kiai-kiai atau asatid yang dari pesantren salafiyah tadi, yang memang lebih diyakini oleh masyarakat ini bisa menjalankan fungsi tersebut. Nah, maka kita ini mengisi ruang-ruang yang belum diisi oleh kawan-kawan kita yang lainnya. Maka kita masuk pada aspek pemberdayaan ekonomi. Banyak karyawan yang kita rekrut dari masyarakat itu, baik karyawan pada aspek pembangunan pesantren, kemudian karyawan kantin, karyawan laundry, koperasi, paving dan lain sebagainya. Itu kita banyak merekrut dari masyarakat sekitar. Supaya apa? Mereka langsung mendapatkan impact yang positif, dampak positif dengan kehadiran pesantren itu, kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kemudian juga salah satu yang dipesankan oleh Pak Kiai Sofan juga itu adalah, ada bahasa beliau itu adalah mendp masalah kan gitu ya. Mendp masalah itu artinya mengantisipasi atau bayar masalah di depan. Ya, jadi maka di sini ini kalau ada masyarakat minta bantuan dan lain sebagainya, nah kita itu dengan serta-merta ya pondok ini ingin ikut membantu masyarakat. Bahkan tidak jarang kita lebihkan dari yang diminta berapa kita lebihkan. Bahkan kalau ada minta bantuan untuk masjid dan lain sebagainya kita hantarkan ke sana segala macam. Nah, ini kalau dalam bahasa Pak Kiai Sofan itu mendp masalah. Ya, membayar di muka masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi nanti dengan masyarakat. Karena apa? Bahasa beliau adalah dengan masyarakat ini lebih baik mendp masalah. Karena kalau masalah sudah terjadi, itu cost-nya lebih besar daripada apa yang kita keluarkan untuk mendp masalah-masalah tadi. Jadi sebelum diminta, hendaknya pesantren itu sudah mengerti apa yang harus dibantu dari masyarakat-masyarakat tadi, sehingga masyarakat menjadi respect. Dan alhamdulillah pendekatan-pendekatan itu kita nilai berhasil dalam mengelola konflik-konflik di masyarakat, menyelesaikan, kita bantu problem-problem yang ada di masyarakat. Dan dengan begitu alhamdulillah masyarakat ini ikut mensupport dan menjaga
pondok ini. Alhamdulillah selama ini ya kita di Darun Najah 14 ini aman semuanya. Kita juga rutin, kita ada masjid binaan itu kurang lebih 19 masjid ya di sekitar kita radius 7 kilo ini. Kemudian kita setiap tahun gitu secara rutin memberikan santunan, kemudian bingkisan kepada marbot dan imam masjid, kemudian kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada, kita buka puasa bersama. Kemudian juga kita mengadakan gema bersih dan gema dakwah. Gema bersih ini adalah gerakan masjid bersih. Jadi kita bersih-bersih masjid. Ya, itu kan aksi nyata lah untuk bagaimana masjid ini bisa terjaga kebersihannya di masyarakat. Kemudian juga ada gema dakwah, itu kita lakukan selama 2 hari 1 malam. Untuk Kamis siang berangkat, kemudian menginap di masjid, mengikuti saja. Kita tidak mengisi kajian-kajian dan lain sebagainya. Anak-anak santri yang kita minta untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di situ, dan Jumat paginya bersih-bersih supaya nanti Jumat siangnya itu ketika sholat Jumat masjid itu sudah baik, sudah bersih, tertata oleh anak-anak santri kita, dan kemudian anak-anak santri kita mengenalkan diri. Itu saya kira menjadi pendekatan yang efektif bagi kita untuk masyarakat yang ada di sini. Kemudian bagaimana kita menghadapi gangguan-gangguan yang ada yang mungkin terjadi, ya kita pegangannya adalah pesan-pesan kita supaya banyak husnuzon, bahwasanya orang mungkin belum paham dengan pondok kita sehingga kadang usil dan lain sebagainya. Kemudian juga banyak-banyak ikhlas dalam berbuat sehingga direspon apapun kita tetap menjalankan fungsi kita untuk menebarkan kebaikan dan juga tidak memaksakan diri, ya artinya ada batas-batas di mana kita ini bisa mempengaruhi keadaan yang ada batas-batas yang tidak bisa kita pengaruhi, sehingga kita fokus pada kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh pesantren tadi. Alhamdulillah gangguan-gangguan yang ada itu ya memang kalau dihitung-hitung itu kita ini juga pernah dibawain golok juga pernah, dibilang Yahudi juga pernah gitu kan ya. Kemudian juga pernah dibawakan pistol juga itu ke rumah itu saya itu. Ya alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan yang diajarkan oleh kiai kita itu, yaitu kita ikhlas, kita husnuzon dengan situasi yang ada. Alhamdulillah itu justru masyarakat yang kadang awalnya itu salah paham atau kayaknya agak memusuhi kita, setelah itu malah membantu kita, ya membantu kita. Banyak kejadian-kejadian seperti itu ya. Nah, ini pada aspek kemasyarakatan. Kita juga mempunyai gerakan infak beras. Waktu itu kita gulirkan ide tadi. Idenya sederhana sebenarnya. Jadi saya bilang ke kawan-kawan di tim masyarakatan itu bagaimana radius 7 kilo dari pesantren ini jangan sampai ada orang yang tidak bisa makan. Jangan sampai kita di pondok ini makan tercukupi, anak santri makan tercukupi dan lain sebagainya. Tapi kemudian radius 7 kilo dari pesantren ini ada orang yang nggak bisa makan, bahkan udah nggak punya tempat tinggal, misalkan tempat tinggalnya tidak layak, dia juga tidak bisa makan. Nah maka ketika itu kita buka gerakan infak beras, dan alhamdulillah itu jalan. Setiap minggu ada dari tim kemasyarakatan itu saya tugaskan untuk mencari orang yang tidak bisa makan, kemudian kita kasih beras segala macam. Alhamdulillah itu responnya bagus dan memberikan kesan yang baik bagi pondok pesantren ini. Kemudian pada aspek keuangan kita mencoba sekuat tenaga itu untuk bagaimana mengikuti ya apa-apa petunjuk dan ujangan-ujangan yang sudah disampaikan oleh kiai-kiai kita. Ya misalkan adalah pimpinan tidak boleh pegang uang. Alhamdulillah ini dari awal berdirinya Darun Najah 14 ini pimpinan tidak pernah pegang uang. Yang pegang uang itu harus bendahara. Pimpinan hanya menentukan kebijakan-kebijakan saja gitu. Nah, alhamdulillah bendahara kita ini juga sesuai dengan pesan-pesan kiai kita, dipilih bagaimana bendahara ini bukan istrinya pimpinan.
Alhamdulillah istri pimpinan ini tidak pernah jadi bendahara di Darun Najah 14 ini. Dan bendahara yang ada ini adalah orang yang bisa diusir kan. Begitu kan kata-kata kiai kita itu, dan itu alhamdulillah kita lakukan misi. Kemudian juga kita mencoba bagaimana keuangan ini supaya menjalankan prinsip transparan dan tertib administratif. Alhamdulillah laporan-laporan, audit dan lain sebagainya itu sudah dijalankan dengan sangat baik di pesantren lingkungan Darun Najah ini. Dan juga kita pada awal-awal itu juga menginisiasi bagaimana penerapan cash management system pada aspek keuangan kita. Kemudian juga menginisiasi hadirnya pembayaran melalui virtual account yang ada di Darun Najah. Dan alhamdulillah ide, gagasan dan inisiasi tentang penerapan sistem itu sekarang sudah berkembang dengan baik dan sangat membantulah dalam manajemen keuangan kita. Penerapan SPMU, surat perintah mengeluarkan uang. Alhamdulillah di Darun Najah 14 ini dari awal kita sudah menerapkan SPMU. Dan yang kita syukuri juga adalah bahwasanya saya masih ingat waktu itu Pak Kiai Sofwan datang ketika awal-awal kita hijrah ke Darun Najah 14 itu. Saya waktu itu habis main futsal kan, mau mandi segala macam. Nah beliau cegat, kemudian tanya tentang bagaimana ini pondok jalan kan ya? Alhamdulillah jalan. Nah, ketika itu kemudian beliau bilang itu gimana ente ada duit kan ya? Saya bilang ya insya Allah ada Ustaz, insya Allah ada. Ya berapa? Seingat saya waktu itu adalah 16 juta. Itu awal-awal kita di Darun Najah 14 ini. Kemudian beliau menyampaikan apa? Ya sudah, ente berdayakan uang itu, ya ente pakai untuk operasional segala macam, ya ente jalanlah nanti. Nanti juga akan ketemu jalannya kata beliau. Nah, itu seingat saya ya beliau terakhir menanyakan tentang keuangan di Darun Najah 14 itu ya ketika itu. Setelah itu ya kita jalan. Jadi ya kita di Darun Najah 14 ini alhamdulillah dari awal diajarkan kemandirian oleh beliau itu. Ya, kemandirian oleh beliau itu baik secara operasional ihsan dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari awal Darun Najah 14 ini diajari mandiri oleh beliau, oleh Bapak pimpinan, oleh Bapak Kiai ini. Kemudian memang dalam manajemen keuangan di pesantren itu kalau dihitung-hitung itu memang kadang tidak masuk akal. Ya, dalam pengalaman kita banyak hal yang tidak kita rasa itu kok nggak cukup gitu loh uangnya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu itu memang ya yang kita rasakan min haitsu la yahtasibnya itu lebih banyak itu. Ya misalkan ada cerita yang saya ingat itu dan itu juga beberapa hal kita melihat itu benar-benar pertolongan Allah saja. Yang dipesankan oleh Pak Kiai Sofwan kepada kita itu pimpinan kepada kita itu diantaranya adalah tentang ihsan guru ini tidak boleh terlambat. Nah pada suatu ketika tanggal 10-nya ini sudah harus ihsanan guru. Nah ketika itu saya tanya bendahara segala macam, ya kita sebenarnya sudah paham juga emang kita nggak ada uang waktu itu. Nah, saya tanya sekali lagi ada uang nggak? Nggak ada Ustaz segala macam. Coba dicek di rekening ada uang nggak? Dia tanya, baru kemarin Ustaz saya ngecek di bank nggak ada duit, nggak ada uang. Wah saya pusing 7 keliling waktu itu. Ya bagaimana wong besok harinya ihsanan belum ada uang. Padahal pesan Bapak Kiai kita bahwasanya ihsanan tidak boleh terlambat. Maka ketika itu saya kok kemudian timbul pemikiran itu ngajak bendahara tadi, ya coba yuk kita ke bank. Ya. Kata bendahara saya tadi, lo ngapain Ustaz? Nggak ada duit di bank, nggak ada duit di rekening katanya. Saya bilang, ya ngapain kek ngadem atau apa segala macem kan gitu kan ya. Nah akhirnya kita ke bank waktu itu dan saya minta bendahara saya itu coba dicek sekali lagi. Nah dia ke teller itu sambil senyum-senyum itu, ngapain ngecek lagi udah nggak ada duit saat segala macam. Nah akhirnya apa? Saya udah cek aja. Akhirnya dia ngecek itu ke teller tadi dan kemudian balik-balik itu senyum-senyum sendiri itu. Saya tanya itu kenapa ente? Sat, tahu nggak di rekening itu ada duitnya ternyata. Padahal kemarin anak cek nggak ada duitnya. Dan tahu nggak itu uangnya 3 kali lipat dari yang kita butuhkan ketika itu.
Wah, saya bilang langsung kepada bendara saya itu, langsung ambil, langsung ambil. Jadi kita pulang ke pondok itu, wah kayak melayang gitu. Wah, bayangkan kita butuh berapa gitu, Allah kasihnya itu 3 kali lipat. Bahkan cukup sampai buat operasional 1 bulan, bahkan lebih ketika itu. Nah, sehingga ya tadi itu kita merasa bahasanya itu min haitsu la yahtasib. Sampai sekarang saya juga nggak tahu itu kira-kira tahun kedua, tahun ketiga lah pondok ini. Saya nggak tahu itu uangnya dari mana gitu. Kita juga nggak tahu, nggak paham. Nah, kemudian ada cerita lain juga pada aspek keuangan juga yang saya sampaikan tadi, bahwasanya banyak min haitsu la yahtasibnya adalah bahwasanya ketika awal kita pembangunan di Darul Najah 14 ini memang ada proses cut and fill yang luar biasa, dan itu membutuhkan dana yang tidak kecil gitu, dana yang besar ya. Ketika itu aja sudah hampir 200 juta lebih itu untuk cut and fill saja, cut and fill tanah itu. Nah, kemudian karena tanah wakaf ini semakin lebar, maka kemudian banyak juga lahan-lahan yang harus kita cut and fill. Karena kalau tidak di cut and fill itu nanti view-nya itu nabrak gitu, nggak kelihatan luas. Kita punya lahan luas tapi nggak kelihatan luas. Ya, tapi ketika itu ya kita hanya bisa doa dan ngelihat tanah itu gimana caranya mindahinnya tanah seluas itu kan gitu kan ya. Kita dulu mindahin yang tidak terlalu luas saja itu cost-nya sudah besar sekali. Ini kan luas sekali, sampai berhektar-hektar yang harus kita cut and fill kan gitu kan. Nah, maka apa? Kemudian tadi min haitsu la yahtasib. Allah datangkan ternyata ada proyek bendungan di Sindang Hela ini yang butuh tanah. Kita butuh cut and fill, kemudian bendungan tadi, proyeknya tadi butuh tanah. Akhirnya kita joinkan. Ya alhamdulillah. Jadi selama cut and fill itu yang kemudian bisa memperluas view dari pesantren dan kita bisa membangun ketika itu kita bukannya bayar tapi malah dibayar. Waktu itu kalau nggak salah ingat kita dapat kira-kira 350 juta lah itu dari cut and fill. Yang awalnya harus bayar malah dapat duit, dan kemudian kita jadikan pondasi aula Sewindu itu ya. Ketika itu ya kata beliau itu memang Pak Sopan kalau ngasih nasihat kepada kita itu kan harus visible kan ya. Kita mau aula yang kecil, kata beliau kita harus berpikir bahwasanya santri Darul Najah 14 itu nantinya itu 4.000 santri kan. Maka bikin aula yang lebih gede dari Darul Najah pusat sendiri. Ukurannya 40 kali 60. Ya walhasil uang 350 juta itu ya cukup untuk pondasinya saja. Nah, jadi belum sampai ke atas dan lain sebagainya. Tapi ketika itu ya kita Masya Allah, itulah salah satu janji Allah itu kan ya, intan surullaha yansurkum wa yustabit aqdamakum. Jadi banyaklah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Banyak hal-hal yang min haitsu la yahtasib saya kira dalam aspek keuangan kita, dan alhamdulillah pada fase-fase yang ketiga di tahun-tahun ke-7, 8, 9, 10 ini kita juga sudah bisa secara maksimal membangun kemandirian dalam aspek pembangunan gedung-gedung di pesantren. Ada gedung-gedung yang bertingkat dan lain sebagainya, itu adalah sebuah kesyukuran bagi kita semua. Kita juga memahami bahwasannya sebuah lembaga itu kata kuncinya adalah SDM-nya. Ya, kalau dalam bahasa tarbiyah itu adalah bihasbi ma yakunul mudarris takunu al madrasah. Bagaimana seorang guru kualitasnya, kualifikasinya, kemampuannya, pengalamannya, ya kan ya, penjiwaannya, ruhiyahnya dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi bagaimana kualitas lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, maka pada fase-fase yang ketiga, tahun ke-7, 8, 9 sampai tahun ke-10 ini kita serius benar bagaimana kaderisasi, kemudian menyiapkan SDM kita dengan sebaik mungkin. Salah satu yang menjadi dasar kita dari nasihat-nasihat kita adalah bahwasanya kaderisasi itu adalah sebuah kelaziman. Ya, adalah sebuah kelaziman untuk meningkatkan kapasitas dari organisasi tadi. Maka di sini kita menganut sebuah prinsip bahwasanya ketika orang itu diberikan amanah sesuatu dalam sebuah kelembagaan, maka ketika itu juga dia harus berpikir siapa penggantinya. Nah, itu menjadi sebuah kaidah umum yang
yang kita tanamkan di Darun Najah 14 ini. Bahwasanya siapa saja yang diberikan amanah, ketika itu juga dia harus berpikir siapa yang akan menggantikannya suatu saat nanti. Sehingga kaderisasi ini akan berjalan dengan baik. Nah, dari falsafah tadi kemudian kita upayakan secara manajemen SDM ini ditangani dengan sebaik mungkin. Maka kemudian kita lakukan pembinaan kepada guru-guru, ya tentunya dengan penugasan, dengan delegasi, dengan diarahkan, dievaluasi dan lain sebagainya. Pendekatan kepada guru-guru yang muda-muda ini ataupun yang sudah senior kita buat sedemikian rupa. Kita buat level-level pengembangan SDM yang ada di Darun Najah 14 ini. Ada ustadz tahun pertama sampai ustadz-ustadz yang senior, dengan tentunya mengatur tugasnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, alhamdulillah itu berjalan. Ya, itu berjalan, kaderisasinya juga berjalan. Kita biasa merotasi kepala-kepala sekolah, kepala biro setiap 3 tahun sekali, sehingga itu menjadi sebuah budaya yang sudah melekat di sini. Sehingga saya kira di Darun Najah 14 ini SDM-nya sudah terbiasa dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, kemudian secara akademis kita juga memprogramkan guru-guru itu untuk meningkatkan kualifikasinya. Ada 3 guru segala macam yang kita minta untuk melanjutkan studinya di tingkat pasca sarjana, ada yang kita kirim untuk pelatihan kader ulama, ada yang kita kirim untuk pertukaran guru ke Inggris, kemudian ke Pakistan, ke Singapura dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk upaya-upaya peningkatan guru kita. Nah, kemudian juga kita pada aspek SDM ini juga mencoba menggerakkan dinamika guru. Ya, karena kita menyadari betul bahwasanya dinamika santri itu juga diantaranya adalah lahir dari dinamika guru yang baik. Jangan sampai santrinya dinamis tapi gurunya nggak dinamis. Ya, maka kita membuat bagaimana caranya guru ini dinamis. Tugas-tugas guru yaitu diantaranya mengajar, kemudian kuliah dan khidmah kepada pesantren kita maksimalkan. Mengajar mereka kita maksimalkan dengan penerapan absensi, kemudian juga ada raport guru yang itu mengukur portofolio pencapaian kinerja guru tadi itu, absensinya segala macam khususnya dalam mengajar, kumpul dan lain sebagainya. Kemudian juga selain daripada itu juga dinamika pada aspek lain, yaitu dinamika kuliah kita maksimalkan juga. Bahkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu banyak kita inisiasi di Darun Najah 14 ini. Ada misalkan Liga Mahasiswa yang untuk skup zona Serang, ada kemudian juga festival musik mahasiswa, ya kan ya, untuk skup zona Serang juga alhamdulillah itu sudah jalan. Kemudian juga kita berikan program-program guru itu boleh mengajukan di Darun Najah 14 ini, kita kasih budget 1 bulan 300.000 untuk membeli buku. Ya, alhamdulillah itu jalan dan mereka membudayakan untuk literasi dan membaca bagi guru-guru tadi, kita support dari pesantren kan gitu. Nah, kemudian juga pada aspek ubudiyah dan lain sebagainya kita juga ingin agar guru-guru ini secara ruhiyah itu mendapatkan sentuhan-sentuhan yang baik. Nah, maka diantaranya adalah ya kita juga menjalankan apa yang sudah dijalankan juga di Darun Najah yang lain, yaitu setiap pagi guru-guru ini kumpul untuk majelis ilmi pada subuh. Mereka mendapatkan pencerahan-pencerahan lah yang kiranya menjadi pegangan agar hati mereka, jiwa mereka ini tidak kosong, ya, agar selalu terisi, dan itu jadi menjadi inspirasi dalam pembinaan anak-anak santri. Lain daripada itu adalah kita juga di tahun ke-7, 8, 9, 10 lah dari pesantren ini mulai juga serius mengembangkan kemandirian pesantren lewat unit-unit usahanya. Di tahun pertama, kedua, ketiga sampai 4, 5, 6 segala macam kita unit-unit yang usaha yang ada di pesantren ini ya kiranya standar saja waktu itu. Ya kantin koperasi saja, laundry saja segala macam. Hanya setelah itu kita berpikir bahwasanya pondok ini harus mandiri. Ya, pondok ini harus mandiri karena kemandirian itu adalah kekuatan.
meningkatkan kemandiriannya. Sudah mandiri, kemudian kita tingkatkan lagi kemandiriannya. Nah, diantaranya adalah dengan mengembangkan unit usaha. Nah, maka di tahun ke-7 sampai ke-10 ini kita serius banget mengembangkan unit-unit usaha pesantren yang ada. Di antaranya adalah kita alhamdulillah diamanahi oleh Bapak Pimpinan Pusat itu untuk mengembangkan unit usaha pabrik paving. Ya, alhamdulillah berjalan itu dan memberikan kemaslahatan ya, minimal itu Darun Najah ini pesan paving itu di Darun Najah 14. Kemudian juga kita mengembangkan unit usaha peternakan sapi. Ya, peternakan sapi ini juga alhamdulillah itu. Jadi dari Darun Najah untuk Darun Najah nantinya itu, karena kebutuhan sapi di Darun Najah saja itu sekali kurban itu kurang lebih 43-an sapi. Nah, maka itu kita mengambil peluang dari situ dan kita tekuni dan istiqomah. Kemudian juga kita coba untuk membangun toko material. Nah, ini salah satu yang jadi inspirasi Pak Kiai Abdul Manaf Khoyar itu dulu juga adalah membangun toko bangunan atau toko material. Bagaimana merintis Darun Najah itu melalui itu. Nah, maka kita mencoba meneladani beliau dan alhamdulillah itu sedang progres ya. Kemudian juga toko sembako itu juga kita melihat bahwasanya ada kesempatan kita itu untuk memberikan maslahat lewat pergerakan ekonomi tadi. Yang pasti salah satu kaidah-kaidah yang kita coba letakkan dalam unit usaha ini adalah bahwasanya ahamiyatul ma'had fawqa minal ahamiyah saksiyah. Jadi kepentingan pesantren itu di atas kepentingan pribadi. Penting usaha-usaha itu bagaimana kalau pondok ini besar, nanti pribadi-pribadi yang ada itu juga akan ikut besar. Tapi kalau kita membesarkan diri kita sendiri, belum tentu pondok ini nanti ikut besar. Maka kita besarkan pondok ini sebesar-besarnya untuk kemaslahatan yang lebih luas lagi. Nah, kemudian juga kita juga meletakkan dasar-dasar unit usaha ini supaya apa? Menghindari kerjasama yang terlalu mengikat dengan masyarakat atau dengan siapapun segala macam. Kita lebih memilih kalau dengan masyarakat ini prinsipnya adalah pemberdayaan, bukan kerjasama tapi pemberdayaan. Karena kalau kerjasama ini nanti riskan ya, rentan dengan konflik ya, kalau tidak cocok nanti rentan dengan konflik dan lain sebagainya. Dan kadang aturannya ini menjadi tidak jelas kerjasama. Nah, kalau pemberdayaan ini kita mencoba memaksimalkan masyarakat itu mendapat manfaat langsung dari kehadiran unit usaha kita, direkrut menjadi karyawan, kita gaji dengan semestinya dan lain sebagainya, sehingga dia mendapatkan kehidupan yang baik. Kita berdayakan masyarakat itu ya, tapi agak kita hindari kerjasama yang memang mengandung resiko-resiko yang tadi kita sampaikan. Karena apa? Sesungguhnya dengan resource ya, potensi yang dimiliki pesantren itu, pesantren sebenarnya bisa menghadirkan unit-unit itu secara mandiri insyaallah. Nah, kira-kira itu ya alhamdulillah selama berproses ini semuanya Allah berikan kelancaran dan kita berharap nanti berkembang lebih bagus lagi.